Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022. Bacaan pertama dari nubuat Amos pasal 7 ayat 10 sampai 17. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang, dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata,
Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah teguh berkarya meskipun ditolak. Suatu masyarakat tradisional dengan adat istiadatnya yang ketat punya kecenderungan tertutup terhadap orang baru dan hal-hal baru, bahkan mencurigainya, apalagi orang baru itu berlagak tahu segalanya. Dalam masyarakat yang tertutup demikian ini, orang baru dan ajarannya sering ditolak, terlebih oleh mereka yang sangat terganggu dengan kehadirannya. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, sering dikisahkan mengenai kedatangan nabi-nabi dalam suatu komunitas, khususnya komunitas-komunitas Israel. Kedatangan mereka tidak selamanya disambut baik. Ada yang menerima, tetapi juga ada yang menolak. Mereka yang menolak nabi-nabi pada umumnya dari kalangan atas. Nabi-nabi itu sering ditolak karena ajaran-ajarannya. Ada dari antara mereka juga yang diusir serta dibunuh. Nabi Amos merupakan salah satu nabi yang ditolak dan diusir karena nubuatnya mengenai kematian Raja Yerobeam, kejatuhan Israel di tangan musuh-musuhnya, dan pembuangan yang akan dialami mereka. Atas nubuat Amos ini, mereka berkata kepadanya, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Yesus pun tidak diterima sekelompok orang tertentu, terutama mereka yang dari kalangan atas, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, meskipun banyak mujizat dan tanda dilakukannya dengan penuh kuasa yang berasal dari Allah. Bahkan Yesus sendiri dianggap menghujat Allah karena berkata kepada orang yang disembuhkannya, "Dosamu sudah diampuni, bangunlah dan berjalanlah." Saudara-saudariku terkasih, penolakan orang-orang terhadap nabi-nabi ini ternyata tidak menyurutkan tekad mereka untuk terus menyatakan dan mengajarkan kebenaran dari Allah mengenai nasib dan masa depan umat manusia dan bangsa mereka.
Mereka selalu melakukan tugas yang dipercayakan Allah kepada mereka dengan tuntas. Kita yang telah dibaptis pun sesungguhnya diutus seperti nabi-nabi dan seperti Yesus Kristus sendiri ke komunitas-komunitas yang tersebar di pelbagai tempat di belahan dunia ini, yang kelihatannya terbuka, tetapi sejatinya tertutup, dan gersang terutama dalam hal menerima Allah dan kebenarannya. Kita diutus untuk mengikuti jejak mereka, utusan-utusan Allah, dan terlebih mengikuti jejak Yesus Kristus, guna tetap teguh menetesi dengan embun sabda Allah kegersangan dunia yang tertutup akibat kekerasan hatinya yang egoistis. Kita diutus untuk tetap teguh mewartakan kebenaran sejati tentang Allah yang mulai dibelokkan dan disesatkan oleh isme-isme dunia seperti kapitalisme, liberalisme, sosialisme, fundamentalisme, relativisme, dan isme-isme lainnya. Semoga demikian. Amin.